Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Nurbaiti Putri, biasa dipanggil Novi, NIM 1901-193 dari kelas 3D. Di sini saya akan membahas tentang cerebral palsy. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu cerebral palsy? Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Gejala cerebral palsy. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy dapat timbul sejumlah gejala berikut ini, yaitu 1. Kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Yang kedua yaitu terlambatnya perkembangan kemampuan gerak motorik seperti merangkak atau duduk. Yang ketiga yaitu kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Yang keempat yaitu gaya berjalan tidak normal seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar, otot kaku atau malah sangat lunglai. Yang kelima yaitu kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Nah, tahu nggak sih teman-teman apa itu penyebab cerebral palsy? Nah, cerebral palsy atau yang biasa disebut dengan lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak. Kondisi tersebut umumnya berlangsung pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan perkembangan tersebut, namun kondisi ini diduga dipicu oleh sejumlah faktor, yaitu faktor satunya perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Yang kedua yaitu infeksi saat hamil yang menular pada janin, contohnya cacar air, rubella, sifilis, infeksi toksoplasma, dan infeksi cytomegalovirus. Nah, yang ketiga yaitu faktor bayi kembar 2 atau lebih. Risiko terjadinya cerebral palsy akan meningkat pada salah satu bayi yang selamat apabila bayi yang lain meninggal saat lahir. Nah, pemeriksaan yang kedua yaitu dengan cara uji pencitraan. Uji pencitraan dilakukan untuk melihat area otak yang rusak atau berkembang tidak normal. Sejumlah uji pencitraan yang dapat dilakukan adalah MRI, CT scan, dan USG. Nah, yang ketiga yaitu bisa kita konsultasikan ke dokter saraf untuk menjalankan pemeriksaan fungsi luhur untuk menemukan adanya gangguan kecerdasan serta gangguan dalam bicara, mendengar, melihat, dan bergerak. Nah, selanjutnya kita memasuki cara pengobatan cerebral palsy. Pengobatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penderita dalam beraktivitas secara mandiri. Namun, sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy.
Metode pengobatan yang umumnya diberikan pada penderita lumpuh adalah satu, obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Jenis obat yang digunakan dapat berbeda tergantung luasnya otot yang kaku. Yang kedua yaitu pada kaku otot yang hanya terjadi di area setempat, dokter akan memberikan suntik botox atau botulium toksin setiap 3 bulan. Botox juga dapat digunakan untuk mengatasi ngiler. Sedangkan untuk kaku otot yang terjadi di seluruh tubuh, dokter mungkin akan meresepkan diazepam atau baclofen. Yang ketiga yaitu terapi. Selain obat-obatan, berbagai jenis terapi juga diperlukan untuk mengatasi gejala cerebral palsy. Yang kelima yaitu fisioterapi. Fisioterapi anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot, serta mencegah kontraktur atau pemendekan otot yang membuat gerakan menjadi terbatas. Nah, contoh kasus cerebral palsy. Contoh kasusnya yaitu kisah Jiman, anak dengan cerebral palsy. Muhammad Jiman merupakan salah satu anak Indonesia yang memiliki cerebral palsy. Sejak usia 18 bulan, putra dari Ririn Saprina harus menjalani operasi otak karena adanya pendarahan intracranial. 3 minggu setelah operasi, jahitan operasi Jiman terbuka dan mengeluarkan nanah. Kondisi ini yang membuat proses penyembuhan setelah operasi lambat. Bahkan setelah operasi, dokter mendiagnosa kalau Jiman memiliki cerebral palsy, quadriplegia, spastis, dan epilepsi umum. Setelah diagnosa seperti itu, Jiman sering mengalami kejang-kejang. Tidak hanya kejang, Jiman juga masih belum bisa mengangkat tubuhnya sendiri karena hanya bisa berbaring di atas kasur. Cerebral palsy memang membuat perkembangan motorik seseorang benar-benar terganggu. Oleh karena itu, Jiman membutuhkan fisioterapi intensif untuk bisa melakukan perkembangan tubuhnya. Ibu Jiman yang tinggal di Cianjur harus rela membawa Jiman ke Bandung demi mendapatkan perawatan fisioterapi intensif. Mengingat di Cianjur peralatannya belum memadai dan Ibu Ririn ingin segera memberikan perawatan yang terbaik untuk Jiman. Pengobatan Jiman sempat tertunda karena keterbatasan biaya dan menyiasati perawatan fisioterapi dengan menonton video lewat internet. Sebagai orang tua, tentu Ibu Jiman ingin melakukan segalanya untuk anaknya. Melalui halaman Kita Bisa, Ibu Jiman akhirnya menggalang dana untuk membantu kemudahan perawatan Jiman. Penggalangan dana dilakukan dan berhasil mengumpulkan uang sebesar 125 juta. Biaya ini digunakan untuk membiayai fisioterapi, oral terapi, dan pengobatan rutin Jiman. Setelah terkumpul, Ibu Jiman sangat bahagia dan perkembangan Jiman pun terus membaik dan sudah bisa menopang tubuhnya sendiri. Demikian penjelasan saya tentang cerebral palsy. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.